Polemik pencatutan nama presiden dalam kasus kontrak karya Freeport terus saja bergulir. Desakan agar Setia Novanto dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPR kian mencuat. Dinilai berpotensi tindak pidana korupsi, langkah cepat Mahkamah Kehormatan Dewan pun ditunggu banyak pihak. Pekan lalu, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Sudirman Said melaporkan oknum pimpinan DPR ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD. Ini terkait dugaan pencatutan nama Presiden dan Wapres dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Beredarnya rekaman pembicaraan terkait hal tersebut membuat sejumlah pihak gerah. Salah satunya Ketua DPR Setia Novanto. Tak ayal, desakan agar Setia Novanto dicopot dari jabatannya sebagai Ketua DPR kian mencuat. Anggota parlemen menilai tindakan yang dilakukan politisi Partai Golkar ini menimbulkan polemik dan mencoreng citra wakil rakyat. Ganti aja lah, udahlah. Udah untuk menyelamatkan anggaran negara yang sangat besar, menyelamatkan lembaga tinggi negara, mau tidak mau kita harus berani untuk mengganti pimpinan kita sendiri. Partai Golkar harus berani mengambil tindakan, kenapa? Kalau tidak, rakyat akan melihat ini sebagai langkah partai, bukan langkah orang. Walaupun saya yakin bukan dilakukan oleh Golkarnya sebagai partai, tapi manuver pribadi si Setia Novanto. Dalam transkrip yang beredar, tak hanya nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kala, tapi juga nama Menko Polhukam Luhut Panjaitan muncul pada pertemuan antara Ketua DPR Setia Novanto dengan pimpinan PT Freeport dan seorang pengusaha. Sebelum kasus ini terungkap, Setia Novanto juga sempat tersangkut beberapa kasus dugaan korupsi, namun kerap lolos dari jeratan hukum dan tetap bisa melenggang ke Senayan. Secara prosedural, Setia Novanto belum bisa diturunkan atau dinonaktifkan. Indonesia Corruption Watch atau ICW menilai permasalahan ini bisa dibawa ke ranah hukum. Ketika ada public official ya, dia pejabat publik atau dia misalnya pegawai negeri, kemudian dia meminta sesuatu ya, dengan cara memaksa agar mendapatkan keuntungan dari sana, maka itu bisa masuk dalam korupsi. Jadi korupsi itu tidak hanya soal kerugian negara, tidak hanya suap menyuap, tidak hanya gratifikasi, tapi juga ada soal konteks pemerasan ketika dia menggunakan jabatan publik. ICW juga menuntut KPK ikut turun tangan. Tujuannya agar tidak ada pejabat negara yang menyelewengkan kekuasaan sekaligus mencegah korupsi menyebar. Menanggapi polemik ini, KPK justru bersikap pasif. Komisi Anti Rasuah masih menunggu hasil aduan dari MKD untuk penyelidikan lebih lanjut. Menunggu saja, kita menunggu pelaporan. Kalau memang ada pengaduan terkait hal itu dan terkait juga ranah KPK dalam hal ini adalah korupsi, itu bisa ditangani oleh KPK. KPK kembali lagi pada fungsinya, kalau ada dugaan korupsi itu bisa ditangani oleh KPK. Polemik ini mengundang kecaman publik, diantaranya para netizen di media sosial. Mereka membuat petisi di situs online change.org. Petisi ini mengajak masyarakat untuk memecat Setia Novanto dari jabatannya. Politisi Partai Beringin ini dinilai telah melanggar kode etik dan menyalahgunakan kekuasaan. Petisi mencapai lebih dari 50.000 pendukung hanya dalam 3 hari. Langkah cepat Majelis Kehormatan Dewan pun ditunggu banyak pihak. Salah satu cara efektif untuk membangun kembali kepercayaan publik ialah membuka sidang atau rapat anggota Dewan secara transparan. Dengan membuka sidang atau rapat-rapat yang terjadi dalam Mahkamah Kehormatan Dewan seterbuka mungkin. Jadi kalau memang pimpinan Mahkamah Kehormatan Dewan punya sense of crisis yang kuat, dia bisa memutuskan dengan ini sidang dibuka. Itu dibolehkan, bukannya tidak dibolehkan. Adanya transparansi publik bisa menjadi momentum tepat untuk memperbaiki reputasi parlemen di masyarakat. Hukum pun harus ditegakkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Anissa Pratiwi, Ires Anggraini melaporkan untuk NET.